Pemirsa, Anda senang bermain di tengah alam? Bila perbekalan habis di perjalanan, Anda tak perlu risau, karena alam punya segala solusinya. Berada di hutan belantara, Anda bisa menemukan aneka tumbuhan berikut ini yang bisa Anda konsumsi sebagai sumber energi. Pertama adalah tumbuhan paku-pakuan, yakni daun rane hijau atau yang populer disebut dengan daun cakar ayam, karena daun berbentuk lonjong ini tumbuh di seluruh bagian cabang. Rane kaya akan antioksidan, anti kanker, dan kerap dimanfaatkan sebagai obat penangkal racun. Semanggi adalah nama untuk daun bercabang 4 yang banyak tumbuh di daerah pematang sawah atau tepian sungai. Daun yang kerap diolah dalam campuran pecel ini mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, dan serat, dan dimanfaatkan dalam sejumlah pengobatan seperti infeksi saluran kemih hingga pengecilan hati. Berikutnya adalah kecombrang yang bisa kita temui sebagai campuran bumbu masakan seperti sayur maupun sambal. Selain nikmat, kecombrang juga mengandung sejumlah nutrisi, yakni protein, vitamin A, B1, B2, B3, dan vitamin C, serta zat besi juga kalsium. Berikutnya adalah buah murbei atau maurus, yakni buah serupa stroberi dengan rasa manis dan kecut. Buah murbei mudah kita temui di daerah beriklim subtropis seperti hutan Asia, Afrika, dan Amerika. Buah yang merah saat muda dan ungu saat tua ini kaya akan vitamin C, zat besi, vitamin B6, B12, serta kalsium dan vitamin D. Lalu ada daun pohon-pohan yang kita kenal sebagai lalapan. Daun berbentuk lebar dengan aroma dan rasa unik ini kaya akan protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan aneka vitamin seperti A, C, dan B1. Nah, selain aneka tumbuhan tadi, bila Anda menemukan tanaman cantiki, alang-alang, juga buah cipulukan di tengah hutan, tak perlu takut untuk mengkonsumsinya karena selain enak juga kaya akan nutrisi. Ya, pemirsa, itu tadi dedaunan yang biasa dimakan, termasuk si daun poh-pohan ini nih. Ya, teman-temannya daun poh-pohan ya, tadi ini daun poh-pohan lagi nih sekarang. Nah, Betul. poh-pohan ini memang aku terus terang aja, mungkin nggak tahu namanya, tapi mungkin aja udah pernah makan kali, tanpa sadar mungkin ya. Betul. Nah, ini cara ngolahnya juga mungkin ada cara pengolahan yang lain selain dijadikan lalapan ya dokter. Nah, kita langsung tanya sama Dr. Dian, sebenarnya rekomendasi makan yang sehat tuh kayak gimana sih dok? Rekomendasinya memang poh-pohan ini adalah memang sebagai lalapan. Karena kalau memang sayur-sayuran itu kalau dimasak kan memang akan menurunkan kandungan gizinya dan komposisi nutrisinya ya. Jadinya memang sebenarnya memang dia disajikan sebagai lalapan. Oke, jadi pastikan sangat bersih ya sebelum Betul, konsumsi. harus dicuci dan sangat bersih. Nah, Baik. ini kalau gitu, kalau misalkan tadi mungkin dicuci ya, singkat aja. Ini kan biasa kan kita lalap nih. Kalau direbus sedikit boleh nggak sih? Rebus sedikit boleh, tapi jangan sampai lonyot, jangan sampai terlalu mateng gitu ya. Iya, kalau misalkan kayak orang kan misalkan bikin sayur bening ya kalau pagi gitu misalkan. Boleh nggak gitu-gitu? Boleh, tapi kalau untuk ini untuk sayur yang lain atau poh-pohan? Untuk poh-pohan. Kalau untuk Poh-pohan. poh-pohan ya harus jangan terlalu mateng, karena itu tadi segala sayuran sebenarnya kalau terlalu matang pasti ya kandungan gizinya akan turun. Jadi kan kita nggak akan mendapatkan manfaat yang seharusnya ada ya gitu. Baik. Baik, kalau gitu nanti habis ini Dr. Sabrina akan memasak daun poh-pohan ya. Aku minta ya Dr. Sabrina ya. Iya, boleh nanti dimasakin yang banyak ya. Nah dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya nih dokter. Nih, nah selanjutnya ini tips untuk para pemirsa untuk bisa mengkonsumsi daun poh-pohan dan mendapatkan manfaatnya secara sempurna. Oke, ya. Jadi pemirsa, jadikanlah poh-pohan ini sebagai salah satu pilihan untuk sayur-sayuran. Nggak perlu setiap hari lah ya, 2-3 hari sekali gitu ya. Karena tiap hari juga pasti akan rasanya tidak familiar dan juga agak jarang ditemukan. Ya, jadi memang jadikanlah menjadi salah satu pilihan dengan dikonsumsinya ya sebagai lalapan ya. Dan jangan lupa mengonsumsi sayur-sayuran yang lain yang hanya poh-pohan lainnya. Ada yang lain juga, tenang Iya, aja ya. betul. Nggak boleh tiap hari, kalau tiap hari daun poh-pohan ini malah bikin darah tinggi. Kesel, kalau tiap hari ini terus ya. Gitu ya. Makasih dokter ya, kita akan kembali lagi tiap Senin sampai Jumat. Ingat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabrina Raisa. Indonesia hidup sehat.